Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita, yaitu Sirah Nabawiyah. Ini adalah permulaan perang Badar, arc perang Badar gitu ya teman-teman sekalian. Nah, akan kita jumpai tragedi-tragedi, peristiwa yang sungguh menjadi sejarah yang luar biasa gitu bagi peradaban Islam tentunya ya. Nah, bagaimana kemudian Islam menunjukkan taringnya gitu ya ketika perang ini, perang Badar. Tapi sebenarnya bagaimana sih terjadinya perang ini? Mengapa terjadi perang ini? Perang Badar Al-Kubro. Baik teman-teman sekalian, kita akan langsung share screen. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Badar Kubro, pertempuran Islam pertama yang menentukan. Nah, pertempuran yang besar maksudnya ya. Nah, adapun kita sudah bahas terkait dengan peperangan-peperangan kecil ya. Ghazwah dan juga Sariyah. Ghazwah yang peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung, dan kemudian Sariyah yang Nabi Muhammad SAW itu mengutus bawahannya untuk kemudian memimpin peperangan gitu. Nah, baik, sebab terjadinya peperangan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pembahasan terdahulu tentang pertempuran Zul Usyairah. Nah, kita mention dulu Zul Usyairah itu di nomor 7 gitu ya. Terjadi pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhir tahun 2 Hijriah gitu. Jadi kita sudah belajar terkait dengan bulan-bulan Hijriah ya. Jumadil Ula, Jumadil Akhir, lalu kemudian ada Rajab, misalkan kayak Jumadil Akhir, terus kemudian atau Rajab deh. Rajab, kemudian Syaban, baru kemudian bulan Ramadan. Gitu. Jadi 2 bulan lah ya di antara Jumadil Akhir dan kemudian bulan Ramadan gitu. Ada 2 bulan jeda gitu antara Zul Usyairah dan kemudian perang Badar Kubro gitu. Nah, ketika Zul Usyairah alias pas Jumadil Akhir ini kafilah dagangnya, kelompok dagangnya Mekah itu baru berangkat gitu ya, pas Jumadil Ula dan kemudian Jumadil Akhir. Lalu kemudian pas bulan Ramadan itu perang Badar Al-Kubro. Nah, asal usulnya dari sini ya, Zul Usyairah ini ya. Oke. Nah, pas Zul Usyairah itu lolos gitu ya, kafilah dagangnya Mekah menuju ke Syam, Palestina. Nah, apakah pas perang Badar Kubro ini kafilah dagangnya Quraisy itu berhasil lolos lagi dan pulang ke Mekah, ataukah bagaimana? Nah, ini ceritanya. Oke. Kafilah Quraisy berhasil lolos dari sergapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kepergian mereka dari Mekah menuju kawasan Syam, Palestina. Dan tatkala telah dekat waktu kepulangannya dari Syam menuju Mekah, Rasulullah SAW mengutus Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Zaid ke arah utara untuk memantau perkembangan beritanya. Keduanya pun sampai ke daerah Haura dan tinggal di sana hingga akhirnya kafilah yang dipimpin Abu Sufyan melintasi tempat mereka berdua. Keduanya langsung bergegas kembali ke Madinah dan memberitahukan kepada Rasulullah SAW perihal kafilah tersebut. Gitu. Nah, tapi ada versi lain. Tadi versi yang pertama mereka pulang ke Madinah gitu ya. Nah, versi lainnya adalah bahwa beliau ketika itu tengah dalam perjalanan menuju Badar. Jadi udah OTW juga gitu ya, Nabi Muhammad SAW dan juga pasukan. Gitu. Nah, kafilah tersebut membawa harta yang melimpah milik penduduk Mekah, 1000 ekor unta yang syarat dengan muatan nilai lebih kurang 500 dinar emas. Kafilah ini hanya dikawal sekitar 40 orang laki-laki gitu. Nah, ini bagi orang yang gagal paham kayak apa ya,
Mereka kan orang Mekah, orang Quraisy ini kan hanya berdagang. Kenapa diserang? Kenapa harta-harta orang dagang ini ingin direbut oleh muslimin? Bro, nonton dari episode awal deh. Bagaimana kemudian Quraisy itu memperlakukan muslimin ketika di Mekah gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana muslimin kemudian berhijrah dari Mekah ke Madinah dan kemudian harta mereka diambil oleh musyrikin Mekah gitu ya. Sungguh jahat gitu. Maka ketika zolim kayak gitu ya jangan cuma diem doang gitu, biarin doang. Ya melawan gitu, melawan. Gitu. Di zolim itu jangan diam aja, dilawan. Gitu. Ini dia peluangnya. Wow, lihat tuh 500 dinar emas gitu. Hal ini merupakan kesempatan emas bagi muslimin untuk melancarkan pukulan telak terhadap perekonomian penduduk Mekah. Ini tuh perang gitu. Ini tuh perang, bukan sekedar apa namanya masyarakat biasa gitu ya. Maksudnya hubungan Mekah sama Madinah itu ya memang ini lagi puncak-puncaknya gitu. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW menyampaikan pengumuman kepada kaum muslimin. Beliau berkata, ini adalah kafilah Quraisy yang membawa harta benda mereka, maka keluarlah menyongsongnya. Semoga saja Allah menjadikannya harta rampasan bagi kalian. Dalam hal ini beliau tidak memberikan perintah tegas kepada siapapun untuk ikut serta, akan tetapi menyerahkan pilihan kepada keinginan mutlak mereka, karena beliau sendiri tidak mengira akan terjadi benturan dengan tentara Mekah sebagai ganti benturan dengan kafilah. Gitu. Nah, yaitu bentrokan yang sangat sengit di Badar. Nah, kita belum tahu nih bahwa akan terjadi perang yang dahsyat gitu ya di Badar. Gitu. Oleh karena itu ini hanya gozwah saja gitu ya, yaitu Nabi Muhammad SAW memimpin pasukan dan kemudian hanya ada sekian ratus orang saja, nanti kita bahas, untuk hanya niatnya itu awalnya untuk melawan kafilah yang hanya dikawal sekitar 40 orang laki-laki. Awalnya kayak gitu. Nah, belum ada bayangan bahwa nantinya itu bakal bentrokan yang sangat sengit gitu ya. Oleh karena itu pula lah banyak di antara para sahabat yang tinggal di Madinah tidak ikut berperang, karena mengira kepergian Rasulullah SAW kali ini tidak ubahnya seperti apa yang mereka alami pada beberapa pertempuran terdahulu. Karena itu beliau tidak mengingkari siapapun yang tidak ikut serta dalam pertempuran ini. Kirain cuma ya Ghazwah biasa gitu ya, seperti yang di nomor-nomor sebelumnya gitu. Maksudnya nomor-nomor sebelumnya itu di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan ini ya. Terkait dengan Sariyah dan juga Ghazwah di dua pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, besar kekuatan tentara Islam dan distribusi komando. Rasulullah SAW bersiap-siap untuk bertolak sementara ikut serta bersama beliau sebanyak 313. Ada riwayat lain menyebutkan 314 atau 317 orang laki-laki, 82 orang ataupun 83, adapun 86 dari kalangan muhajirin, dan 61 orang dari suku Aus dan juga 170 orang dari suku Khazraj. Nah, ini bukan tentang ini ya, membeda-bedakan ya. Ini cuma pengelompokan saja, gitu. Mereka tidak menggalang kekuatan besar untuk keberangkatan ini dan juga tidak mengambil persiapan yang matang, sehingga mereka tidak memiliki selain satu atau dua ekor kuda. Satu kuda ditunggangi oleh Az-Zubair bin Al-Awwam dan satu lagi oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Mereka juga hanya memiliki 70 ekor unta yang masing-masing unta ditunggangi oleh 2 hingga 3 orang secara bergantian. Sementara Rasulullah SAW sendiri beserta Ali dan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi menunggang seekor unta secara bergantian. Kali ini Rasulullah SAW mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai penguasa sementara di Madinah sekaligus sebagai imam sholat. Namun tatkala sampai di Rauha, beliau memulangkan Abu Lubabah bin Abdul Munzir dan mengangkatnya sebagai penguasa sementara di Madinah, menggantikan Ibnu Ummi Maktum.
Panji komando umum kali ini diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Qurashi al-Abdari dan ia berwarna putih. Selanjutnya membagi pasukannya menjadi 2 batalion. 1 batalion al-Muhajirin, bendera yang diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Bendera ini dinamai dengan Uqab. 2 batalion Ansor, bendera yang diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Kedua bendera tersebut berwarna hitam. Untuk sayap kanan pasukan, beliau mempercayakan komandonya kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, sedangkan sayap kiri dipercayakan kepada Al-Miqdad bin Amr. Hanya kedua orang ini saja yang mengendarai kuda di pasukan kaum muslimin. Ini sebagaimana disinggung di awal. Adapun pasukan garis belakang diserahkan kepada Qais bin Abi So'so'ah. Sedangkan komando umum tetap dipegang oleh beliau selaku panglima tertinggi di dalam pasukan. Gitu. Nah, udah sebagai raja juga Nabi Muhammad SAW, terus juga beliau sebagai pemimpin pasukan, gitu. Nah, baik, pasukan Islam bergerak menuju Badar. Rasulullah SAW pun bergerak bersama pasukan yang tidak memiliki persiapan ini, lalu keluar dari arah celah Madinah dan berlalu melewati jalan utama mengarah ke Mekah hingga akhirnya sampai di sumur Ar-Rauha. Dan tatkala berangkat dari sana, beliau memposisikan jalan menuju Mekah di sebelah kirinya dan berbelok ke arah kanan menuju An-Naziyah dengan tujuan Badar. Lalu beliau menelusuri pinggirannya hingga memotong jalan sepanjang lembah yang diberi nama Rohkon. Lembah ini terletak antara An-Naziyah dan jalan sempit di kawasan As-Sofra. Kemudian melewati jalan sempit tersebut dan dari situ mengarah ke dekat kawasan As-Sofra. Di sana beliau mengutus Basbas bin Amr al-Juhani dan Adi bin Abi Az-Zaghba al-Juhani ke Badr guna memata-matai kabar kafilah Quraisy. Genderang peringatan bergema di Mekah. Adapun berita tentang kafilah Quraisy, Abu Sufyan yang bertindak sebagai penanggung jawabnya bergerak ekstra hati-hati dan penuh kewaspadaan sebab dia mengetahui dengan pasti bahwa jalan menuju Mekah amat rawan. Karenanya dia selalu mencari-cari berita dan bertanya kepada setiap para pengendara yang dia temui. Tak berapa lama dia mendapatkan informasi bahwa Muhammad SAW sudah memobilisasi para sahabatnya untuk mencegat kafilah. Dalam riwayat disebutkan untuk menunjukkan bahwa bahaya sudah ada di hadapannya. Ketika itu Abu Sufyan, ketika itu masih kafir, menyewa Damdam bin Amr al-Ghifari untuk pergi ke Mekah guna menyuruh orang-orang Quraisy. Nah, ini menarik nih, ini menarik. Agar mereka menyusul kafilahnya sehingga dapat mencegahnya agar tidak jatuh ke tangan Muhammad dan para sahabatnya. Lalu pergilah Damdam secepatnya hingga tiba di Mekah. Wah, bagaimana ini? Maka dia pun berteriak, si Damdam ini, dari perut lembah dengan berdiri di atas untanya. Sementara dia sengaja membuat kondisi untanya dengan hidungnya terpotong. Hidung si untanya dipotong sama dia, sengaja gitu ya, biar lebih wah gitu kondisinya. Posisi kantong pelananya aut-autan serta bajunya tercabik-cabik. Wah, sambil disobek-sobek gitu ya. Biar ya, sebenarnya dari dahulu itu yang namanya propaganda itu udah kayak gini gitu ya. Ya bagaimana supaya clickbait gitu bisa dikatakan ya. Dan juga berteriak, wahai orang-orang Quraisy, kafilah, kafilah, harta-harta kalian yang bersama Abu Sufyan telah dicegat oleh Muhammad bersama para sahabatnya. Aku rasa kalian tidak akan mampu menyelamatkannya. Kirimkan bantuan gitu ya. Nah, di kompor-komporin gitu. Propagandanya pinter juga ya. Nah, gitu. Nah, kita lanjutkan. Penduduk Mekah bersiap-siap untuk berperang. Mendengar hal itu, orang-orang bergegas secepatnya seraya berkata, apakah Muhammad dan para sahabatnya mengira akan terjadi pada kafilah itu sama seperti yang terjadi pada kafilah Ibnu Al-Hadrami? Sama sekali tidak, demi Allah. Sungguh dia akan tahu bahwa bukan demikian halnya. Gitu. Mereka dalam posisi antara dua pilihan, ikut serta berangkat atau mengirim utusan sebagai wakilnya. Akhirnya mereka beramai-ramai berangkat sehingga tidak seorang pun dari kalangan pemuka mereka yang tinggal selain Abu Lahab. Nah, Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad SAW.
Dia lebih memilih untuk mengirim wakilnya yang kebetulan berhutang kepadanya. Mereka mengumpulkan semua kabilah Arab yang berada di sekitar mereka, dan tidak seorang pun dari marga Quraisy yang tidak ikut selain Bani Adi, di mana tidak seorang pun dari mereka yang ikut serta. Oke. Kekuatan pasukan Mekah. Pasukan Mekah ini berkekuatan sekitar 1.300 tentara pada permulaan perjalanannya. Bersamanya ada 100 kuda dan 600 perisai, serta unta yang banyak sekali sehingga tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Komandan umum mereka dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham. Wah, Fir'aunnya zaman itu. Komandan umum mereka dipegang oleh Abu Jahal bin Hisham, sementara yang bertindak sebagai penyuplai makanan adalah 9 pemuka Quraisy. Dalam sehari mereka menyembelih 9 ekor unta dan hari berikutnya 10 ekor. Luar biasa. 1.300 tentara melawan kaum muslimin sebanyak tadi 2 batalion, yaitu 313 ataupun 314 ataupun 317 berdasarkan riwayat lain, tapi kita sering mendengarnya 313 ya. Nah itu. Oke, jadi begitu. Kabilah-kabilah Bani Bakar menjadi kendala. Tatkala pasukan ini sudah sepakat untuk bergerak, orang-orang Quraisy teringat akan adanya permusuhan dan peperangan antara mereka dan Bani Bakar. Karenanya mereka khawatir kabilah-kabilah ini akan menohok mereka dari belakang, sehingga membuat posisi mereka di antara 2 bara api, menjadi sandwich maksudnya. Gitu. Hal ini hampir saja mengurungkan niat mereka, akan tetapi ketika itu muncullah iblis dalam wujud Suraqah bin Malik bin Jushum al-Mudliji, pemimpin Bani Kinanah. Dia berkata kepada mereka, "Akulah yang akan menjadi pelindung kalian dari apapun yang tidak kalian inginkan yang akan dilakukan Bani Kinanah terhadap kalian dari belakang." Gitu. Nah, iblis pun membantu mereka gitu ya, musyrikin Mekah. Pasukan Mekah bergerak. Ketika itu keluarlah mereka dari rumah-rumah mereka dalam kondisi sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam firman-Nya, yang artinya dalam surat Al-Anfal ayat 47, dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia serta menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka menyongsong persis seperti sabda Rasulullah SAW. Dengan tindakan mereka mengasah besi, berarti mereka telah memerangi Allah dan memerangi Rasul-Nya. Dan seperti firman Allah yang artinya, dan mereka pergi dengan membawa kemurkaan dan kedengkian, serta fanatisme, kemarahan dan kemurkaan terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya lantaran tindakan mereka menghadang kafilah-kafilah milik Quraisy. Mereka bergerak dengan sangat cepat ke arah utara menuju Badr. Perjalanan mereka ini menelusuri lembah Usfan, terus Kudaid, terus Juhfah. Setibanya di sana mereka menerima surat baru dari Abu Sufyan berisi. Nah, suratnya ini sebenarnya agak menggemparkan ya. Nah, begini isi suratnya. Sesungguhnya kalian keluar hanya untuk menyelamatkan kafilah, pejuang dan harta-harta kalian saja. Dan Allah telah menyelamatkannya, karena itu pulanglah kembali. Ya, jadi maksudnya adalah bahwa sebenarnya Abu Sufyan dan kafilah dagang itu udah aman gitu. Pulang, balik-balik kita udah selamat gitu, kata Abu Sufyan ya. Ketika itu masih masih kafir ya. Kafilah Quraisy berhasil lolos. Sementara kisah Abu Sufyan sendiri, dia menempuh jalan utama namun senantiasa berhati-hati dan siaga, bahkan menambah frekuensi patroli pemantauan. Tatkala dia sudah mendekati kawasan Badar, kafilahnya lebih dahulu maju hingga bertemu dengan Majdi bin Amr. Abu Sufyan menanyainya perihal pasukan Madinah, maka dia menjawab, "Saya tidak melihat seorang pun yang perlu dicurigai. Hanya saja tadi saya melihat 2 orang penunggang unta yang berhenti ke arah bukit ini, kemudian mengisi tempat air mereka lalu berangkat." Abu Sufyan bergegas menuju tempat mereka berdua berhenti tadi, lalu mengambil kotoran unta mereka dan mengamatinya. Ternyata didapati bercampur biji kurma. Ini pintar banget ya Abu Sufyan, perlu diakui. Ya iyalah, dia pimpinan Quraisy, maka dan juga anaknya Abu Sufyan itu ini ya, pendiri kerajaan gitu ya, kerajaan Islam. Oke, lalu dia berkata,
demi Allah, ini tidak lain adalah makanan binatang orang-orang Yasrib alias Madinah. Lalu dia kembali ke kafilahnya dengan cepat dan pergi dengan merubah perjalanannya ke arah barat menuju pesisir. Artinya, dia tidak menggunakan lagi jalan utama yang melewati Badar dari arah kiri. Dengan begitu, dia berhasil selamat beserta kafilahnya dari incaran pasukan Madinah. Kemudian dia mengirimkan surat kepada pasukan Mekah dan mereka menerimanya ketika sampai di Juhfah. Gitu. Jadi singkatnya adalah bahwa tadi kan Abu Sufyan itu ini ya, pas lagi di jalan kan was-was gitu bahwa bahaya gitu. Terus kemudian mengirimkan orang untuk mempropaganda agar meminta bantuan Mekah. Mekah pun berangkat. Ketika Mekah berangkat, Abu Sufyan selamat karena dia mengubah jalur gitu ya. Dan kemudian mengirim surat lagi, kita udah selamat gitu. Silakan pulang gitu kata Abu Sufyan gitu ya. Nah, tapi apa yang akan terjadi? Apakah mereka pulang? Lalu bagaimana dengan nasib kaum muslimin? Apakah mereka juga pulang ataupun bagaimana gitu ya? Nah, akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tapi pasti perang sih. Namanya juga perang Badar ya. Tapi cerita di balik itu sebenarnya sangat menarik teman-teman sekalian. Gitu. Nah, bagaimana kemudian nantinya itu Mekah menyombongkan diri mereka gitu ya. Terus kemudian bagaimana kaum muslimin juga termotivasi. Bagaimana nanti motivasi mereka untuk kemudian tetap lanjut gitu ya, memerangi orang-orang Mekah walaupun dengan kondisi prajurit yang tidak banyak. Dan nanti juga selanjutnya memang pasukan muslimin itu tidak akan pernah melebihi musuh-musuh Islam gitu ya. Selalu lebih sedikit. Tapi bagaimana menangnya gitu ya. Bagaimana cara menangnya. Nah, itu menjadi menarik. Nah, dan akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.